Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya tiba-tiba mendapat bisikan, ya harus berhenti sejenak untuk membuat video vlog tentang Masjid Al-Wafi. Press conference asik. Jadi ada banyak alasan, ada banyak kriteria, ada banyak syarat dan ketentuan, ada banyak keilmuan sehingga kita harus berjuang, sehingga saya harus menyampaikan, mempresentasikan kepada banyak orang. Kita harus berjuang membangun masjid, sedangkan sudah ada di Surabaya itu 1.500 masjid yang terdata. Yang tidak terdata kurang tahu. Kenapa kita harus berjuang bersama 1.500 masjid lainnya sedangkan kita nol putul? Oke lah, anggaplah kita nol, gak putul, karena kita punya keilmuan. Kita bukan orang yang bangun tidur langsung mau bangun. Kita bukan orang yang keluar dari batu, tapi kita orang yang sudah berjuang dari tahun 1986 untuk memperjuangkan banyak hal, termasuk pembangunan masjid ini, termasuk pembangunan sekolah-sekolah. Jadi pendiri Kiai Muhammad Rifai Sahal dulu itu juga berjuang memperjuangkan pembangunan musola, masjid, sekolah hingga pondok pesantren. Saya kasih contoh satu saja. Masjid Al-Irsyad Surabaya itu adalah hasil perjuangan pada pendiri pondok pesantren modern Al-Wafi, Kiai Muhammad Rifai Sahal dulu. Oke, kita kupas itu di lain waktu. Berlanjut, sekarang saya sebagai anaknya yang meneruskan pondok pesantren Al-Wafi juga sudah memikirkan banyak hal, ada syarat dan ketentuannya, sehingga saya boleh melangkah untuk pembangunan Masjid Al-Wafi, untuk melakukan pembangunan Masjid Al-Wafi. Oke, simpelnya saya punya uang. Contoh pertama, saya punya uang 10 miliar. Langsung saya beli tanah, langsung saya bangun masjid. Kenyataannya saya tidak punya uang 10 miliar. Oke, saya ajak orang-orang yang percaya kepada saya, orang-orang kenalan saya semua. Saya ajak, contoh, Bang Jack, saya mau bangun masjid, bantu, sumbang. Sumbangan itu juga amalmu pribadi sih, di akhirat, dunia akhirat. Oke, karena Bang Jack percaya, bantu 500.000. Mas Tony, bantu. Oke Gus, 500.000. Semua teman saya bantu, sehingga bisa terbangunnya masjid. Tapi kita pakai contoh yang ketiga, contoh yang kedua plus yang ketiga, yaitu di samping orang-orang yang percaya ke saya, orang-orang kenalan Al-Wafi, jaringan Kiai Muhammad Rifai Sahal, kita ajak orang lain dong, jangan egois. Kita ajak orang-orang yang gak kenal agar mereka juga turut memperjuangkan pembangunan masjid dari awal, dari nol, sehingga mereka juga punya
apa? Punya amal kelak di akhirat. Kan gitu. Jangan egois kita punya amal sendiri. Kita golongan-golongan khusus punya amal sendiri. Jangan, umum juga harus diajak. Oke, kita ajak. Nggak percaya, dikira main-main atau hal lain sebagainya. Gitu loh. Makanya kita ke arah mau membuat sertifikat pengakuan dari negara, yaitu berbadan hukum. Begitu. Langkah utama badan hukum kita adalah rekening Masjid Al-Wafi sudah memiliki nama Masjid Al-Wafi. Rekening itu dipegang oleh kedua orang. Jadi rekening itu tidak bisa diambil kecuali sama dua orang, ketua dengan bendahara. Program pembangunan Masjid Al-Wafi. Kita terus mengarah kepada membuat badan hukum untuk apa? Untuk hal lainnya, untuk yang lebih besar lagi. Jadi kalau sudah berbadan hukum, kita bisa juga mengajak orang-orang pemerintahan membantu pembangunan masjid. Orang-orang perusahaan-perusahaan besar juga diajak untuk membantu pembangunan masjid. Jadi gitu. Jadi konsepnya kita bukan mengemis bantuan, tapi konsepnya adalah niru SBY. Ini kan SBY. Ini Jokowi gini. Konsepnya adalah kita mengajak orang lain untuk juga punya amal. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu kita ramu menurut aturan yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu harus berbadan hukum. Kita ajak mereka gitu loh. Bukan kita mengemis bantuan ke mereka, tapi kita ajak ke mereka gitu loh. Siapa tahu amal yang di Masjid Al-Wafi ini diterima sama Allah gitu loh. Kita beramal ke 1000 tempat, kita nggak tahu tempat mana yang diterima sama Allah. Kita tahu saat beramal kita ikhlas, kan nggak tahu ya. Nggak tahu kita, makanya kita asal beramal aja. Dimana kita ikhlasnya ya kita nggak tahu, pasrahkan aja. Allah yang maha tahu. Siapa tahu gitu loh. Bang Jack amal ke Masjid Al-Irsyad 1 juta, Al-Wafi 1 juta, Ampel 1 juta, Masjid Mujahidin 1 juta, Muhajirin 1 juta, Al-Irsyad 1 juta. Pokoknya kabeh masjid dibantui mbek Bang Jack 1 juta 1 juta. Itu kita pun masih belum tahu mana masjid, mana amal kita yang diterima sama Allah. Gitu loh. Jadi kita tuh kalau berbuat kebaikan yo jangan ini tok Al-Wafi tok ojo. Yo gak apa-apa bantu masjid lain. Tapi kan yo lebih kasihan Masjid Al-Wafi belum jadi kan begitu. Nah, jadi konsepnya kita itu mengajak orang, mengingatkan orang, ayo beramal, ayo itu kewajiban agama. Ayo beramal, ayo. Begitu. Konsepnya itu begitu, mengajak orang. Orang budek hatinya masih sakit. Sumum bukmun umyun fahum ... Itu berkaitan dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun falahum adabun adim. Jadi orang yang bisa melihat sumbangan tapi gak nyumbang iku buta. Podha be wong buta, denger sumbangan tapi gak nyumbang. Itu tuli. Emang berapa sih nyumbang itu? 10.000. Transfer itu kan 10.000. Kotak amal lah 1.000 rupiah. Kok kamu gak malu sama Allah? Lebih malu kebowoan 1.000. Bowo 50.
Gak mungkin. 100 minimum. Isin zakat 100. Bowo lo isin nyumbang gak isin bi Allah. Ya itulah namanya tanda kutip sedang hatinya sakit ditambah sakitnya sama Allah. Pokoknya kalau kita dengar sesuatu tentang agama Islam tapi kita tidak gerak, itu berarti tandanya kita sakit. Enggak, saya sehat Gus. Bukan badan kita yang sakit, tapi ruh kita yang sakit. Ya, jiwa kita yang sakit. Kalau bahasa Indonesia jiwa raga. Kalau bahasa agama itu ruh sama jasad. Seperti itu. Ruh kita itu sedang sakit. Sumpah mah ada azan gitu, hayya 'alas shalah, kalian gak jawab la haula wala quwata illa billah, itu sakit parah. Ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah, tapi kita tidak menuju musola, tidak menuju masjid. Ruh kita sakit 50%. 50% sakit. Gitu loh. Jadi jangan kaget orang-orang yang tidak nyumbang itu. Jangan kaget, mereka sedang sakit. Wong sakit itu ya dikasihani, ojo di gak nyumbang. Ojo. Masih sakit mereka. Nanti lama-lama disembuhkan sama Allah. Kalau kita ikhlas, ayo nyumbang Masjid Al-Wafi. Lah keikhlasan kita itu akan menyembuhkan ruh dia. Nanti tiba-tiba lu pengen nyumbang rek Masjid Al-Wafi, tak transfer. Nomornya aku sik nyimpen, nek gak nyimpen kok takon. Kan ngono. Samsuri nomornya piro? Bang Cek nomornya lali gak nyimpen. Mas Tony piro nomornya? Ngono. Sojok khawatir. Yang penting tugas kita adalah bukan bikin orang lain nyumbang. Tugas kita adalah membuat informasi sebanyak-banyaknya dan istiqomah. Dulu kalau azan istiqomah, kita juga harus istiqomah. Penjumat wis pasti Mas Tony sampai apa lagu. Sumpah mangun dulu Mas Tony nak grup apa? Grup sekolahane. Wis pasti nek wis Jumat iki. Wis pasti. Terus. Kita kebaikan kita informasikan, jangan pernah minta hasil. Hasil itu wilayah kekuasaannya Allah. Sedangkan memberi informasi adalah wilayah manusia menjalankan perintah Allah. Perintahnya kan ngasih tahu kebaikan. Gak boleh mokso, tak boleh, kasih info aja. Gitu. Jadi dasar-dasar, kembali ke awal, dasar-dasar pembangunan Masjid Al-Wafi sudah jelas dan komplit. Kalau teman-teman mau tanya di mana wilayahnya, kami ingin bangun di daerah Al-Wafi, yaitu Jalan Nyamplungan. Jalan Nyamplungan itu rumah-rumah besar atau rumah-rumah yang dijual kalau digabungkan itu ada 3 titik. 3 titik. Ada 3 titik. Ada Jalan Nyamplungan 221, ada Jalan Nyamplungan 212, ada Jalan Nyamplungan 109 sekian gitu loh. Tapi kita pilih yang dekat sama Al-Wafi, dekat sama pasar, dekat sama aksesnya, dekat segala macam gitu loh. Tidak mengganggu aktivitas orang ke jalan orang ke Sunan Ampel kan gitu. Jadi kalau banyak yang sholat
atau ada acara nutup jalan keganggu. Kalau di dekat Al-Wafi itu kan enggak. Kalau nutup jalan kan ada jalan, ada jembatannya, bisa dialihkan sedikit. Pokoknya kita sudah mensurveinya gitu loh. Jadi segala jenis lahan sudah kita penuhi syarat-syarat. Syarat mendirikan masjid itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada. Syarat keilmuannya ada. Dari pemerintah ada. Kita penuhi itu. Itu lahan yang pertama. Lahan yang kedua, kita cari yang lebih luas. Kita cari yang tidak ada akses keislaman. Bahasa gampang itu gak ono siar Islam. Ngono lho. Di mana? Di kawasan Galaksi, Mer Galaksi, gitu loh. Nggak ada karena mahal sekali. Gitu loh. Jadi kalau kita bangun sendiri, aku duit 10 miliar bangun ngono. Gak mungkin. Mendingan bareng-bareng ajak orang semua, yuk bareng-bareng 1.000-an bangun masjid gitu loh. Masalahnya yang mau ngajak ayo bangun 1.000-an lo isin-isin, malu-malu. Nggak punya daya juang. Beramal kan gratis ngono, ngejak uang oleh din. Kalau kamu nyumbang juga ya juga dapat. Kan kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan gitu loh. Ayo wis. Nek bangun masjid tumpuk 10 jejer tonggoan gak kira iso, gak kira diizinkan sama pemerintah. Kalau sepi gak ada masjid bangun bisa. Jadi kita bangun di kawasan elit. Ide kita sudah di sana. Kita segera percepat untuk badan hukumnya dan kita segera ajukan ke perusahaan-perusahaan besar di sekitar sana atau di Indonesia ini. Nanti kalau dapat ya lumayan kan, ada masjid gitu loh, ada syiar Islam. Terus yang ketiga itu di Mejen Yonosuwono, kawasan Pakuwon Mall, Pakuwon Indah Mall. Oke, jangan pikirkan yang ketiga, jangan pikirkan yang kedua, jangan pikirkan yang utama. Yang penting adalah yang kita pikirkan adalah kita membangun Masjid Al-Wafi dimanapun, yang penting di Surabaya. Itu harapan kita di Nyamplungan, Jalan Nyamplungan. Dan semuanya itu sesuai peraturan yang berlaku di negeri ini, negara Indonesia. Lah kalau video sudah di atas 15 menit begini, ya opo carane nekeno WA? Kan begitu, nggak bisa, susah kita. Susah. Intinya Masjid Al-Wafi, informasi Masjid Al-Wafi itu lengkap selengkap-lengkapnya dan detail sedetail-detailnya. Begitu. Jadi ini hanya pembicaraan saja yang di dalamnya semua unsurnya serius. Jadi jangan tanya-tanya ke orang lagi. Gitu loh. Kalau perlu butuh info langsung ke saya. Datanya kita lengkap, detail. Datanya lengkap, detail dan ya detail semuanya. Ini setelah sekarang resmi rekeningnya bernama Masjid Al-Wafi. Setelah itu kita ada proposal pembangunan, proposal program pembangunan, terus setelah itu kita juga akan kolaborasi untuk membuat rancangan anggaran pembangunannya. Jadi rinciannya itu akan dibuat, berapa tanahnya, harga tanahnya berapa, beli semen berapa, rancangan
semua rancangan, mulai dari rancangan interior, eksterior, fondasi, dan semuanya akan kita rancang semua dalam RAB itu kan, gitu loh. Jadi orang bisa baca begitu. Selanjutnya, jadi jelas kita serius membangun, serius. Kita nggak main-main, kita serius membangun. Tentu pas main-main, serius sih membangun, tapi pelan-pelan ya. Kita di samping kita punya pekerjaan khusus sendiri, kita juga beraktivitas di aktivitas sosial, yaitu Pondok Pesantren Modern Al-Wafi gitu. Kita membantu Al-Wafi itu namanya pekerjaan sosial, aktivitas sosial gitu loh. Ini sudah 20 menit, ini gimana taruh di WA grup? Gak bisa, ini harus taruhnya di YouTube. Ini orang males nontonnya di YouTube ini saya berhenti untuk membuat video vlog, video conference ya, karena ada bisikan untuk menjelaskan tentang Masjid Al-Wafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kita cari kekurangan selalu kurang, kalau kita cari kelebihan selalu nggak mendapatkan kelebihan. Kita harus cari apanya? Kita harus cari syukur kita. Bagaimana untuk mencari syukur? Kita harus berbahagia dengan apa yang terjadi pada diri kita. Setelah kita bahagia, pasti kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, sampai di sini cukup baik tentang pembangunan Masjid Al-Wafi. Progresnya sangat baik pembangunan Masjid Al-Wafi. Alhamdulillah video ini bisa saya buat, semoga bisa diupload di YouTube dan bisa dilihat sebagai bahan tambahan penjelasan tentang Masjid Al-Wafi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wadidaw, ciao.